Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2014. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab was Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Dan kita masih berada di Adhkarus Sabah wal Masa, zikir pagi dan zikir sore, yang mana pada malam hari ini kita masuk zikir yang nomor ke-94. Dan ini adalah zikir pagi dan sore yang nomor ke-20, yaitu kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak jumlah ciptaannya dan keridhaan dirinya, seberat bobot arsy-Nya dan sejumlah kalimat-kalimatnya. Salata marrat idza asbah, dibaca 3 kali pada waktu pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala melalui jalan istri Nabi Juwairiyah bintu Al-Harith radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini ada kisahnya lengkapnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla as-subh wa hiya fi masjidiha, thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu pagi ketika sholat subuh. Ketika itu Juwairiyah sedang berada di masjidnya. Jadi di masjidnya dia punya musola, tempat sholat. Juwairiyah, istri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah keluar dari dia. Jadi mungkin hari itu adalah gilirannya beliau radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah keluar untuk sholat subuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang lagi ketika sudah masuk waktu duha. Waktu duha berarti matahari sudah meninggi, kurang lebih sekitar 2 jam. Mulai dari subuh sampai duha kurang lebih sekitar 2 jam. Ternyata Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha masih duduk seperti semula, berzikir. Jadi Juwairiyah ini zikir terus.
Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alaiha." Kamu masih berada dalam keadaan ketika aku meninggalkanmu tadi. Kamu masih tetap seperti tadi, zikir terus. Qalat na'am, ya Rasulullah, saya dari tadi sampai sekarang zikir terus. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba' kalimat thalatha marrat. Law wuzinat bima qulti mundul yaum la wazinathun. Sungguh aku telah mengatakan, setelah keluar dari kamu tadi, aku mengatakan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Kalau ditimbang dengan zikirmu mulai tadi sampai sekarang sepanjang hari, maka akan lebih berat kalimat yang aku ucapkan itu, yaitu subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi oleh Allah jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat namun maknanya padat. Cuman baca gini aja, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, adada khalqih, sebanyak jumlah bilangan makhluknya. Jadi diringkas, subhanallah wa bihamdi sebanyak jumlah bilangan makhluk. Artinya banyak sekali. Wa ridha nafsih, sebanyak jumlah bilangan keridhaannya Allah, juga tidak terbatas. Wa zinata 'arsyih, seberat timbangan arsy-Nya Allah. Ini juga tidak terbatas, karena arsy Allah adalah merupakan makhluk Allah terbesar, arsy-Nya Allah. Dan arsy ini merupakan kubah bagi alam semesta, kubahnya alam semesta. Wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat-kalimatnya. Kalimat Allah tidak terbatas. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Kalau semua pohon jadi pena, lautan semuanya ditambah 7 lautan jadi tinta, maka masih belum tuntas kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah tidak terbatas. Nah, inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW, kata-kata singkat namun padat. Enak kan? Islam itu mudah. Gini aja ganjarannya tidak terbatas. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Selanjutnya zikir yang nomor ke-95, dan ini merupakan zikir pagi dan sore yang nomor ke-21. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala idza asbah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal perbuatan yang diterima di sisimu. Ini dibaca pada waktu pagi. Ini zikir pagi. Boleh dibaca setelah sholat subuh langsung, boleh dibaca termasuk dari bagian zikir pagi kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni di dalam Amalul Yaum wal Lailah, kemudian juga oleh Ibnu Majah. Sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh Abdul Qadir dan Syu'aib Al-Arnaud di dalam tahqiq kitab Zadul Ma'ad. Perawinya adalah sahabat istri Nabi, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan tiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan
thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi kalau baca itu diusahakan sambil menghayati, sambil merenungkan, supaya doa yang kita ucapkan itu mempunyai kekuatan. Di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara. Yang pertama-tama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doa beliau adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sekarang pertanyaannya, apa itu ilmu yang bermanfaat? Para ulama mengatakan definisi ilmu yang bermanfaat adalah alladzi yuqarribuka ilallah. Ilmu yang mendekatkan Anda kepada Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin dekat kepada Allah. Berarti bermanfaat. Semakin bertambah ilmunya, semakin jauh dari Allah, semakin keras hatinya, semakin buruk akhlaknya, ini ilmunya tidak bermanfaat. Ini perlu kita mengoreksi diri. Jangan kita tertipu oleh setan. Betapa banyak di antara manusia yang dahulu ketika belum belajar, belum ngaji, itu akhlaknya baik. Setelah ngaji, akhlaknya malah buruk. Maka berarti ini ilmunya tidak bermanfaat. Apapun alasannya, alasannya manhaj kek atau yang lainnya kek, sama. Kan gitu alasannya. Oh, manhaj ini manhaj, yaitu manhajus syaitan. Itu adalah manhajnya syaitan. Manhaj yang menjadikan orang tambah keras hatinya, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menang sendiri. Ya. Bukan berarti kalau kita katakan kamu jangan menang sendiri, lantas serta-merta dia benar. Tidak, itu tidak benar seperti itu ya. Tidak benar seperti itu. Kita harus selalu mengoreksi diri. Kita harus bersikap sportif. Islam mengajarkan seperti itu. Di antara ungkapan indah dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah beliau mengatakan qauli shawab yahtamilu al-khata' wa qaula ghairi khata' yahtamilu as-shawab. Pendapatku aku yakini benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat yang selainku aku yakini salah, tapi ada kemungkinan benar. Ini penting seperti itu, perlu kita kembangkan. Jadi ilmu yang bermanfaat, semakin bertambah ilmunya, semakin lembut hatinya, semakin dekat kepada Allah, semakin didominasi oleh sifat rahmat, semakin ingin menyampaikan hidayah kepada manusia. Ini perlu kita pikir. Ar-raghbah fi hidayatin nas. Kita punya keinginan kuat untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Bagaimana supaya manusia dapat hidayah? Ini yang kita pikir. Bukan malah mengeluarkan orang dari hidayah. Kamu sesat, kamu kafir, kamu sesat, kamu kafir, kamu ahli bid'ah, kamu ini. Ya kan itu gampang, tanpa sekolah bisa. Tanpa sekolah bisa kalau itu. Ya sekarang bagaimana orang-orang yang kita anggap sesat itu kita masukkan ke dalam hidayah? Bagaimana cara merangkul mereka? Strategi dakwah itu perlu. Dakwah yang hak, strateginya salah, ditolak. Dakwah yang batil, strateginya benar, diterima. Jadi ilmu yang bermanfaat. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mari kita selalu merenung apakah ilmu yang kita dapatkan selama ini bermanfaat atau tidak. Kemudian yang kedua, wa rizqan thayyiban, kita mohon kepada Allah rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang baik, yang halal. Nah, ini juga penting, rezeki yang halal. Kita perlu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal. Lebih baik rezeki itu banyak dan halal daripada sedikit dan haram.
Ya kan? Rezeki yang halal ini penting, karena zaman sekarang orang sudah tidak lagi memikirkan halal dan haram. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Orang beriman tidak mungkin mengatakan seperti itu. Orang beriman selalu yakin rezeki saya telah dijamin oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan kita 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, bahkan Allah telah menuliskan semuanya di Lauhil Mahfuz. Cuman kita tidak tahu, kita hanya berusaha. Ada rezeki kita itu ada, tapi kita diperintahkan oleh Allah berusaha. Mungkin banyak, mungkin sedikit. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW menyebut tawakal yang terbaik adalah tawakalnya burung. Keluar dari sarangnya pagi hari perutnya kosong, pulang ke sarangnya sore hari perutnya kenyang. Besok tidak mikir. Gak ada burung mikir besok makan apa, gak ada. Besok bagaimana? Besok nyarinya besok. Karena burung itu yakin, hakul yakin, rezekinya telah dijamin oleh Allah. Masa kita mau kalah sama burung? Mungkin kita mengatakan, lah itu kan burung, perutnya akan kecil, kita gede, perutnya besar. Maka jawabannya, perut kita dengan perutnya kuda Nil, besaran mana? Kuda Nil pun yakin rezekinya dijamin oleh Allah. Gajah yakin rezekinya dijamin oleh Allah. Hanya ya subhanallah ya, kita makan untuk besok ada, untuk sepekan ada, untuk sebulan ada, untuk setahun ada. Masih bingung, nggak tenang. Alasannya masa depan. Ya. Ya itulah manusia. Jangankan untuk setahun, untuk 10 tahun ada, masih nggak tenang juga. Jangankan 10 tahun, untuk sampai mati pun ada, nggak tenang juga. Ya itulah manusia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sudah mati baru sadar. Nah, kita minta kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang halal. Ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Rezeki itu jangan hanya dibayangkan berupa uang saja. Rezeki itu banyak. Dan Allah itu Maha Adil. Di dunia tidak ada yang sempurna. Orang yang diberi oleh Allah kelebihan di satu sisi, pasti ada kekurangan di sisi lain. Orang yang oleh Allah diberi kekurangan di satu sisi, pasti oleh Allah diberi kelebihan di sisi yang lainnya. Sehingga ada orang oleh Allah diberi harta yang berlimpah, rumah tangga yang harmonis, iya kan? Tapi kesehatannya selalu terganggu. Ada orang oleh Allah diberi kesehatan yang bagus, kemudian rumah tangga yang harmonis, ekonominya terganggu. Itulah dunia, nggak ada yang sempurna. Kita harus pandai melihat sisi kelebihannya, positifnya di mana. Anak yang dijadikan oleh Allah punya cacat, pasti anak itu punya kelebihan. Sehingga fokus kita jangan hanya kepada cacatnya anak itu. Fokus kita adalah apa kelebihan yang dimiliki oleh anak ini, dikembangkan. Sebagaimana ada kisah tentang seorang dari Arab Saudi yang bernama Ammar Bugis, yang dulu pernah dikaji oleh Ustaz Tariq, yang beliau juga menulis buku yang berjudul Qahirul Mustahil, penakluk kemustahilan. Mulai umur 2 tahun cacat total, dari ujung rambut sampai ujung kuku cacat total, nggak bisa apa-apa, ngomong pun nggak jelas. Tapi subhanallah oleh orang tuanya dikembangkan. Kelebihannya anak ini apa? Jadi orang tuanya nggak putus asa, dikembangkan oleh orang tua. Ternyata anak ini punya kelebihan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang kelebihannya. Kecerdasan yang super, menghafal Al-Quran 1 hari bisa 1 juz hafalan, sehingga dalam waktu cepat hafal Al-Quran. Cacat total, nggak bisa apa-apa. Dibawa di keranjang, anak kecil, ya, subhanallah.
cerdas bukan main. Tapi orang tuanya yang memotivasi terus. Sekolah, di sekolahnya juara terus. Subhanallah, sampai akhirnya lulus kuliah dengan mendapat nilai tertinggi, kumlut nilainya. Ya, mumtaz ma'as syaraf ma'ad darajatil ula. Nilai tertinggi, 10 semua nilainya. Sampai dosennya kalah. Ditawar untuk menjadi dosen di Emirat Arab. Nikah dengan perempuan cantik lagi dari Mesir. Punya kelebihan kan dia. Subhanallah. Jadi fokusnya jangan kepada kekurangannya, fokusnya kepada kelebihan yang bisa dikembangkan itu apa. Hanya sekarang selama ini kita sering kalau ada musibah, yang kita pikir kenapa musibah? Kenapa musibah? Sehingga kita terpuruk akhirnya. Mestinya kita pikir itu apa di balik musibah ini? Kebaikan apa? Sisi positif yang mana? Nah, kita kembangkan sehingga kita bangkit, bukan terpuruk. Rezeki dari Allah, Allah Maha Adil. Gak mungkin orang itu susah 100%, gak mungkin orang itu bahagia 100%. Gak ada di dunia ini. Yang ada campuran antara susah dengan bahagia. Bahagia sejati nanti ketika kita telah menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah dan Allah tidak murka lagi setelah itu selama-lamanya. Kemudian wa amalan mutaqabbala, yang ketiga, amal yang dikabulkan oleh Allah. Kita beramal dan kita tidak tahu amal kita dikabulkan Allah atau tidak, enggak tahu. Sehingga kita harus ada antara al-khauf dan ar-raja. Takut amal kita enggak diterima, sambil berharap amal kita diterima. Ya, tidak merasa bangga diri. Ketika kita beramal, kita malah bersyukur kepada Allah. Allah lah yang menjadikan saya mampu beramal, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa amal kita diterima Allah? Sering ada pertanyaan, tandanya apa amal kita diterima oleh Allah? Para ulama menjawab, di antara tanda amal kita diterima oleh Allah adalah kita tetap bersemangat untuk berbuat kebaikan lagi setelah selesai dari berbuat kebaikan. Itu tanda kebaikan kita yang sebelumnya diterima oleh Allah. Jadi setelah selesai berbuat kebaikan, setelah itu semangat lagi berbuat kebaikan. Ini adalah tanda kebaikan kita yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang setelah berbuat kebaikan malas berbuat kebaikan lagi, terpuruk, futur, maka ini dikhawatirkan kebaikan dia itu tidak benar, sehingga kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tiadalah balasan kebaikan melainkan kebaikan. Jadi di antara balasan kebaikan itu, kita tetap istiqomah mengerjakan kebaikan setelah kebaikan tersebut. Misalnya selesai Ramadan, kita tetap istiqomah. Ini berarti tanda amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Ramadan rajin ngaji, selesai Ramadan tetap rajin ngaji, berarti ngaji Ramadannya diterima Allah. Ramadan rajin qiyamul lail, setelah Ramadan tetap rajin qiyamul lail, berarti qiyamul lail Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan rajin puasa, setelah Ramadan istiqomah puasa sunnah, walaupun hanya ayyamul bid, yang penting istiqomah, berarti tanda amal Ramadannya dia diterima oleh Allah, terutama puasa Syawal, ya, dan seterusnya. Tapi kalau Ramadan rajin ibadah, selesai Ramadan langsung turun drastis, futur, berarti tanda Ramadan kita nggak diterima oleh Allah. Kenapa nggak diterima? Ya berarti nggak benar. Mungkin gak ikhlas, mungkin banyak kemungkinan. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang rezeki yang halal, nah ini perlu selalu kita pikir. Setiap hari kita perlu selalu untuk mengatakan kepada diri kita sendiri, jangan sampai masuk ke dalam tubuh saya, jangan sampai masuk ke dalam rumah saya kecuali yang halal saja. Ini perlu. Ini komitmen kita.
Jangan sampai masuk dalam tubuh saya, dalam tubuh keluarga saya kecuali yang halal saja. Yang mana kita dianjurkan juga doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan halal daripada yang haram. Ya Allah, berilah kami yang halal, jauhkan kami daripada yang haram. Ini perlu. Dan istri juga mempunyai potensi besar untuk memotivasi suaminya mencari yang halal. Karena berapa banyak suami berani mencari yang haram karena dorongannya sang istri. Suami rela korupsi, suami rela berbohong, menipu dan yang lainnya karena dorongan istri. Istri mengatakan, wahai suamiku, kamu ini bagaimana? Fulan sudah punya macam-macam, punya mobil, punya ini, punya itu. Fulan punya Agya. Karena lagi ramai Agya ya. Soalnya saya kemarin dari Salatiga, itu selalu ada truk-truk muatan mobil mereknya Agya semuanya. Lagi ngetren. Fulan punya mobil ini, Fulan kamu punya apa? Wahai suami, dari dulu gini-gini aja. Dari zaman Jepang masa kayak gini. Kapan kita berubah? Nikah sama kamu ini repot, udah terlanjur saya. Akhirnya suami yang lemah tidak kuat hatinya. Suami yang lemah akhirnya menghalalkan segala cara demi untuk memuaskan istrinya. Nggak tahan dengan omelannya sang istri. Ya dia berbohong, dia korupsi dan yang lain-lainnya. Karena itu peranan seorang istri ini sangat besar. Ada kisah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk seorang sahabat yang doanya mustajab. Ibnu Abi Dunya rahimahullah taala punya kitab yang berjudul Mujabid Da'wah, orang-orang yang doanya mustajab. Di antaranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sa'ad waktu itu pulang ke rumahnya, istrinya berubah. Istrinya tiba-tiba minta dunia. Kenapa kamu tidak dekat kepada penguasa saja supaya dapat ini, dapat itu, macam-macam. Sa'ad heran, istri saya kok begini ya? Padahal tidak biasa istri saya kayak gini. Berarti ini ada yang ngerusak istri saya. Sahabat Sa'ad langsung paham ada yang ngerusak istri saya. Sahabat Sa'ad langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa yang ngerusak istri saya, butakan matanya. Allahumma man afsada aliyya imraati fa'ami basaraha, atau kama qala, ya Allah, yang merusak istriku butakan matanya. Ternyata tetangganya matanya buta. Tetangganya matanya buta. Dan tetangga paham ini kena doanya Sa'ad ini. Soalnya mereka tahu kalau Sa'ad ini doanya mustajab. Langsung tetangga masuk ke rumah Sa'ad, maafkan saya yang merusak istrimu, aku tadi merusak istrimu. Aku tadi mengiming-iming istrimu begini. Ya sudah, saya sekarang taubat, saya minta maaf. Lalu sahabat Sa'ad berdoa lagi, ya Allah, kembalikan matanya ya Allah. Balik lagi melihat. Subhanallah. Dan ini bukan sulapan ya. Ini adalah karamah. Karamah itu keramat. Kejadian luar biasa yang terjadi dengan izin Allah melalui tangan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sa'ad ini terkenal doanya mustajab. Termasuk ada orang yang suka fitnah sahabat Sa'ad. Suka fitnah orang ini. Sahabat Sa'ad kan oleh sahabat Umar diangkat menjadi gubernur satu daerah. Difitnah, dilaporkan kepada sahabat Umar, Sa'ad ini gak becus, dia begini, dijelek-jelekan pokoknya. Sampai akhirnya sahabat Umar menemui sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, apakah benar tuduhan seperti ini? Kata sahabat Sa'ad, gak benar, itu bohong semuanya. Itu bohong, itu fitnah. Ternyata si penfitnah tetap aja menfitnah. Tetap fitnah dia. Ya sudah, tinggal satu solusinya. Apa itu? Ya doa aja kepada Allah. Sahabat Sa'ad doa kepada Allah, Allahumma in kana kadiban qama riya'an fa'atil umrah wa'atil faqrah wa'arridhu lil fitan. Ya Allah, kalau orang ini bohong, orang ini cari muka, panjangkan umurnya,
panjangkan melaratnya, jerumuskan dalam kehancuran. Allahu Akbar. Nah, ini jangka panjang. Kan panjangkan umurnya, panjangkan kemelaratannya, dan jerumuskan dalam fitnah. Berarti jangka panjang. Silahkan kamu sekarang enjoy saja, monggo. Ini jangka panjang. Ternyata apa? Orang itu umurnya panjang, sudah tua, tidak mati-mati. Kan dia merasa enak saja, doanya nggak dikabulkan. Buktinya saya sekarang enak-enak saja kan. Jangan-jangan bangga dulu, entenono 10 tahun kas kena kon. Saiki kon sik selamat 10 tahun kas. Loro kabeh awakmu. Orang ini umurnya panjang, sampai tua ndak mati-mati. Sampai disebutkan alisnya sampai turun ke matanya saking tuanya. Sudah gitu melarat. Sudah begitu, subhanallah, suka goda budak perempuan di jalanan. Sudah tua bangka, tua renta, bau tanah. Suka goda budak perempuan di jalanan. Goda. Ini kan kehinaan yang luar biasa. Sambil dia mengatakan rajulun maftun, asabatni da'watu Sa'ad. Aku orang yang terfitnah. Aku orang yang terjerumus dalam fitnah, dalam kehancuran. Aku terkena doanya Sa'ad. Ini kan jangka panjang berarti kan? Jangka panjang. Kenapa doanya sahabat Sa'ad mustajab? Karena beliau mengkonsumsi yang halal. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ya, atib mat'amak takun mustajab da'wah. Halalkan makananmu, doamu mustajab. Kan ada hadisnya Rasulullah SAW yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Hadis yang nomor yang ke-10. Iya kan? Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha tayyib. Tayyib, baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Lalu Rasulullah membawakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian membawakan cerita. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'ata aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan satu orang, dia banyak mengadakan perjalanan ibadah, jihad, haji, umroh, luar biasa orang ini, sehingga tidak memperhatikan keadaan tubuhnya. Rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Ahli ibadah, rajin ibadah. Dia doa kepada Allah, ngangkat tangannya, manggil-manggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Syarat-syarat doa dilaksanakan, adab-adab doa dilaksanakan semuanya. Wah, luar biasa orang ini. Tapi ada satu yang prinsip yang dia lupakan. Apa itu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Nah, ini penghalang doa. Kalau kita doa nggak dikabulkan gimana? Lah terus solusinya gimana? Solusinya taubat kepada Allah. Jadi kalau ada yang sudah terlanjur makan yang haram, solusinya gimana? Solusinya taubat kepada Allah. Kalau harta milik orang, kembalikan ke orangnya. Kan syaratnya taubat gitu kan. Kalau ngambil hartanya orang, kembalikan. Lu kan repot kalau gitu. Loh, kamu mau taubat apa enggak? Kalau mau taubat ya gitu caranya. Ya kok enak. Korupsi 1 triliun, taubat leha-leha, menikmati hartanya. Iya, nah kok enak. Kembalikan 1 triliun itu dulu, bukan milikmu. Jadi tidak ada yang sulit, tinggal kesungguhan kita sungguh atau tidak. Sehingga ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau ada orang dermawan, nyumbang sana nyumbang sini, tapi hartanya harta yang haram, kita jangan terkecoh. Orang dermawan, berangkat haji, masya Allah, berangkat umroh, berangkatkan orang haji, berangkatkan orang umroh, nyumbang sana nyumbang sini, terus dermawan. Tapi hartanya harta haram, diterima enggak oleh Allah? Bukan hanya tidak diterima, semakin dia banyak beramal, semakin dia dimasukkan ke neraka dengan amalnya itu. Ada hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh di dalam kitab Sahih At-Targhib
sanadnya hasan li ghairihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasaba malan min mahtam fa wasala bihi rahimah aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jumi'a dzalika kullu jami'an faqudifa bihi fi jahannam." Barang siapa yang mendapatkan harta yang haram, harta dengan cara berdosa, harta yang haram, kemudian dengan harta yang haram itu dia menyambung tali silaturahim, nyumbang, memberi bapaknya, memberi ibunya, memberi istrinya, memberi anaknya, pamannya. Wah, masya Allah, luar biasa. Sehingga keluarganya bangga, saya bangga punya ini, dermawan sekali. Padahal hartanya harta yang haram. Atau dia bersedekah, nyumbang sana, nyumbang sini. Wah, sana sumbang, sana sumbang, sana sumbang, harta haram. Atau dia infak fisabilillah dengan harta yang haram itu. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan semua yang dia keluarkan harta itu dikumpulkan oleh Allah dan bersama-sama dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Karena cara dia mendapatkan sudah enggak benar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, orang yang mencari harta haram itu ada dua penyebabnya. Kenapa orang cari yang haram? Ada dua penyebabnya. Penyebab yang pertama, dia suudon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, suudon. Kalau saya taat kepada Allah, kalau saya lurus-lurus saja kan nggak dapat. Berarti harus ada bengkok-bengkoknya. Berarti kan suudon kepada Allah kan? Dia suudon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah. Kalau saya istiqomah kan nggak dapat nanti. Jadi harus ada belok-beloknya biar dapat. Suudon kepada Allah. Kemudian yang kedua dia tahu bahwa kalau dia lurus istiqomah dia dapat. Cuma dia nggak mau. Dia lebih suka menyimpang. Karena apa? Dikalahkan oleh syahwat hawa nafsunya. Dia tahu kalau saya cari dari yang halal saya dapat. Cuman karena kalah oleh nafsunya, syahwatnya, akhirnya dia terjerumus dengan dari yang haram. Dia cari dari jalan yang haram itu. Ya, subhanallah. Karena itu ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita perlu selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari yang haram, terutama zaman sekarang. Zaman sekarang ini kadang orang ya tergiur. Wah, masya Allah, si fulan aja punya mobil-mobil mewah yang luar biasa. Punya apa? Lamborghini, punya ini, punya itu, punya itu. Kita enggak punya apa-apa, gimana ini? Sehingga terdorong untuk mencari yang haram demi memuaskan dirinya. Kalau kita lihat para istri salafus saleh dulu, ketika suami mau berangkat kerja, istri mengatakan apa? Istri mengatakan kepada suaminya, "Inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar." Wahai suamiku, kami sabar untuk lapar, dan kami tidak sabar dibakar di neraka. Wah, masya Allah. Jadi istilahnya sang istri mengatakan, ini pesan istri sebelum suami berangkat kerja. Hai suamiku, saya rela kamu pulang gak bawa apa-apa. Yang penting kita tetap mengkonsumsi yang halal, sedikit gak masalah, lapar gak masalah, gak dapat, gak makan gak apa-apa. Yang penting masuk surga. Wahai suamiku, saya tidak rela kalau kamu pulang bawa yang haram, bawa banyak tapi haram, makan enak-enak. Saya tidak mau wahai suamiku, karena nanti masuk di dalam neraka. Wah, masya Allah. Ini persis seperti jamaah masjid Al-Ghifari. Ya. Semuanya insya Allah gini kan. Jadi kalau suaminya mau berangkat kerja, selalu membisikkan kepada suaminya, wahai suamiku, cari yang banyak dan halal. Ya kan, bagus kan? Banyak halal. Nah, ini motivasi dari istri ini penting, sehingga suami terngiang-ngiang di telinganya.
Begitu di kantor ada uang haram, ingat pesannya istri. Istri berpesan, jangan kau terima yang haram. Saya rela lapar, yang penting halal, yang penting masuk surga. Saya tidak rela kenyang kalau haram nanti masuk neraka. Wah, terngiang-ngiang itu di telinganya suami itu, Masya Allah. Seperti itu. Yang mana sekarang di kantor-kantor sudah nggak peduli lagi halal dan haram. Bahkan pegawai-pegawai pun kalau nggak mau nerima yang haram oleh atasannya dipecat. Karena apa? Ini orang aneh. Semuanya mau, dia nggak mau. Ini orang aneh. Tapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang aneh. Semua pada rusak, ini masih baik. Aneh ini. Ya, ini doa yang sangat bagus. Perlu kita baca setiap hari, tiap subuh atau dzikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kemudian dzikir yang berikutnya lagi, yang ke-97, dzikir pagi dan sore, yang nomor ke-22. Astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah bil yaum. Yaitu, ya Allah, hamba mohon ampunan kepadamu dan hamba bertaubat kepadamu ya Allah. Dibaca 100 kali dalam satu hari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, juga Imam Muslim rahmatullahi alaihima, melalui jalan sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana diambil dari hadis yang lainnya juga, hadisnya sahabat Abu Hurairah. Sabda Nabi yang berbunyi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku minta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya satu hari lebih daripada 70 kali. Juga ada redaksi yang lainnya 100 kali. Jadi redaksinya ini gampang. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya cuma gitu aja, sambil kita bayangkan. Bayangkan dosa-dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ya, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa ini, dosa itu, dosa hati, dosa semuanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian ada pertanyaan. Lah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ampun dan taubat kepada Allah? Bukankah beliau adalah ma'sum? Beliau kan ma'sum, enggak punya dosa, dan bahkan dosanya telah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Para ulama mempunyai beberapa jawaban. Di antaranya Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, di antara jawabannya, para nabi itu adalah manusia yang paling banyak ibadahnya. Paling banyak ibadahnya. Sehingga para nabi ini selalu minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, karena merasa ibadahnya masih kurang. Padahal sudah banyak ibadah, maksimal ibadahnya, tapi merasa masih kurang, sehingga perlu minta ampun, ya Allah, ibadahku masih kurang ya Allah. Minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang berpendapat karena para nabi juga manusia, butuh makan, butuh minum, dan juga berhubungan suami istri, yang mana ketika melakukan hal-hal itu dzikirnya berarti kurang, maka minta ampun kepada Allah. Padahal perkara yang mubah, boleh-boleh saja, enggak dosa, tapi merasa amalnya kurang, dan yang lain-lainnya. Atau juga mungkin Nabi Muhammad SAW hendak memberikan contoh kepada umatnya bahwa memang beginilah seharusnya, yaitu taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya banyak ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ini redaksi yang gampang. Apa beda istighfar dan taubat? Bedanya apa istighfar dengan taubat? Para ulama menjelaskan
Ketika istighfar disebutkan secara sendiri, istighfar gitu saja, astagfirullah, 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 berarti juga mencakup taubat. Ketika disebutkan taubat begitu saja, berarti juga mencakup istighfar. Tapi ketika disebutkan dua-duanya, istighfar dan taubat, maka masing-masing punya makna. Istighfar identik dengan permohonan ampun, minta ampun kepada Allah dengan lisan. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sementara taubat itu berhubungan dengan hati, meninggalkan dosa, berhubungan dengan anggota tubuh. Jadi kalau taubat identik dengan istighfar identik dengan lisan. Kalau taubat identik dengan hati dan anggota tubuh. Lisannya istighfar, hati dan anggota tubuhnya meninggalkan dosa-dosa. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ada enggak yang tidak pernah berbuat dosa? Karena dosa juga mengandung hikmah. Di antara hikmah kita terjerumus dalam dosa itu adalah supaya kita tidak merasa sebagai orang suci. Saya juga manusia biasa, saya juga berbuat dosa ya, supaya kita merasa, supaya enggak ada ujub. Karena kalau kita tidak terjerumus dalam dosa, maka kita akan timbul ujub, bangga diri. Dan ujub ini lebih jelek lagi. Orang yang sholat tahajud, kemudian keesokan harinya membanggakan diri sudah sholat tahajud, dengan orang yang tertidur tidak sholat tahajud, keesokan harinya dia menyesal. Kenapa saya nggak bangun tahajud? Afdolan mana? Afdolan yang kedua ribuan kali. Yang pertama beramal tapi dimurkai oleh Allah karena dia ujub, bangga diri. Yang kedua nggak beramal, diridhoi oleh Allah karena dia menyesal. Kenapa saya ketiduran? Kenapa saya nggak bangun malam? Sehingga para ulama mengatakan sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Dosa yang membuatmu menyesal itu lebih baik dari kebaikan yang membuatmu bangga diri. Ada orang beramal soleh masuk neraka, ada orang berbuat maksiat masuk surga. Wah, ini gimana ini? Orang amal soleh masuk neraka, orang berbuat maksiat masuk surga. Kok bisa? Karena yang pertama, orang beramal soleh dia selalu membanggakan dirinya. Saya bangga diri, nyombongkan, meremehkan orang, menghina orang. Oleh Allah dimurkai, amalnya dihapus, masuk neraka. Ada orang berbuat maksiat masuk surga karena dia selalu menyesal. Kenapa saya berbuat itu? Dia menyesal. Sehingga dengan penyesalannya itulah Allah menerima taubatnya, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Demikian, wallahu alam. Tanpa terasa sudah masuk waktu Isya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, fadhal. Ada seorang anak laki-laki, dia itu punya seorang ibu yang dia itu selalu mengamalkan amalan-amalan sunnah walaupun pandangan anak itu beda dengan sunnah. Lalu anak ini berdoa pada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada ibuku dengan cara apapun yang kau sukai. Kemudian ibunya jatuh sakit, dan ketika sakit itu sampai 1 tahun baru sembuh. Lalu anaknya bilang tobatlah kepada Allah supaya Allah memberikan kesembuhan. Dan tapi anak itu menyesal kenapa dia berdoa seperti itu. Akhirnya ibunya sakit. Cuman ketika ibunya sakit itu sedikit demi sedikit mau menyerah-marah nasihat anaknya tadi. Terus yang ditanyakan?
Iya, lah salahnya anak itu di mana? Kesalahannya di mana letaknya? Karena dia kayak menggurui sama ibunya. Kayak apa? Menggurui. Menggurui bagaimana? Dia ketika memberitahukan ibunya, oh ini kita tidak boleh, ibunya tidak mau terima gitu. Ya, terus? Dia menganggap perbuatannya selalu benar ketika ibu sakit. Nah terus ibunya itu sedikit demi sedikit merujuk. Enggak, jadi ketika anak menasehati orang tua itu boleh ya. Anak nasihati orang tua itu boleh, yang penting sopan. Yang penting sopan, akhlak. Nabi Ibrahim juga menasihati ayahnya, tapi dengan sopan, dengan akhlak. Sampai akhirnya ayahnya marah-marah, Nabi Ibrahim diusir, mau dirajam, dilempari batu sampai mati. Ya enggak salah. Anak menasihati orang tua itu bahkan wajib. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, maka kita harus menginginkan kebaikan untuk orang tua kita. Ya tinggal caranya bagaimana, yang sopan, yang akhlak. Karena di antara bukti cinta, harga mahal yang harus dibayarkan oleh orang yang mengaku cinta karena Allah adalah saling menasehati. Jadi kalau antum mengaku cinta kepada seseorang, cinta karena Allah, maka di antara harga mahal yang harus dibayarkan adalah menasehati. Karena berarti kita menginginkan kebaikan untuk dia. Mengaku saling cinta karena Allah tapi tidak saling menasehati, enggak benar. Berarti cintanya belum benar. Kemudian ketika berdoa, ya Allah berilah hidayah ibuku dengan cara terserah engkau. Ya enggak ada masalah. Betul doanya. Berilah hidayah kepada ibuku dengan cara terserah engkau ya Allah. Boleh, enggak ada salah. Adapun kemudian ternyata ibunya sakit, yang enggak ada hubungannya dengan dia. Itu urusannya Allah. Kecuali kalau anaknya mendoa, ya Allah mudah-mudahan ibuku sakit dan mudah-mudahan sadar. Ya enggak boleh mendoakan ibunya sakit, itu namanya. Kan dia tidak mendoakan ibunya sakit. Cuma dia berdoa mudah-mudahan ibuku dapat hidayah ya Allah dengan cara yang kau sukai. Ya, bagaimana jika tidak pernah sholat tahajud tapi tidak menyesal? Sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Sholat tahajud hukumnya sunnah. Dan sholat tahajud atau qiyamul lail, sholat malam, itu merupakan sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat fardu. Afdalus sholati ba'dal faridati qiyamul lail atau kama qala. Orang yang tidak pernah tahajud, tidak pernah menyesal, di satu sisi memang dia tidak berdosa, karena tahajud hukumnya adalah sunnah. Tapi di sisi lain dia rugi. Orang yang tidak pernah tahajud, tidak pernah sholat malam itu rugi. Rugi sekali. Kenapa? Karena sholat malam itu lezatnya bukan main. Sehingga para salafus soleh itu mengatakan yang menjadikan mereka kerasan di dunia, yang menjadikan mereka kerasan di dunia karena apa? Karena ada sholat malam. Kalau nggak ada sholat malam nggak kerasan saya di dunia. Karena ada sholat malam kerasan. Kenapa? Seneng kalau udah malam bangun menghadap Allah, curhat, munajat. Sampai juga sebagian salafus soleh itu ketika sholat tahajud merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan mereka mengatakan kalau surga itu nikmatnya seperti ini, berarti surga itu indah. Berarti mereka merasakan apa? Kenikmatan yang puncak. Kalau surga itu kayak gini rasanya, berarti surga itu indah. Sebagian salafus saleh yang lain takut mati. Kenapa takut mati? Karena kalau mati nggak bisa sholat tahajud. Jadi takut mati karena takut nggak bisa sholat tahajud. Sehingga orang yang rajin sholat tahajud kalau kesiangan bangunnya menyesal. Kenapa menyesal? Seakan-akan ada yang kurang, yaitu kurang karena tidak bangun sholat tahajud. Ini fakta, realita, ini nyata. Dan di dunia ini ada surga. Inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga. Yang tidak pernah masuk ke dalam surga itu tidak akan masuk surga di akhirat.
Apa surga dunia itu? Ya kelezatan beribadah kepada Allah, kelezatan bermunajat, kelezatan mencari ilmu. Itu adalah surga dunia. Orang yang sibuk mencari dunia sampai mati tidak pernah merasakan yang paling lezat di dunia, ini rugi. Karena itu para salafus saleh mengatakan masakin ahlud dunya kharaju minad dunya wa madzaqu atyab ma fiha. Sungguh kasihan ahli dunia itu. Mereka sibuk cari dunia terus dunia. Tapi sampai mati belum pernah merasakan yang paling lezat di dunia itu. Apa itu? Itu kenikmatan dekat kepada Allah, bermunajat, berzikir. Itu surga dunia. Jadi orang yang bangun tahajud itu rugi. Ya. Dan orang yang salat tahajud nanti oleh Allah dibangkitkan hari kiamat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Syaraful mu'min fi qiyamil lail. Kemuliaan orang beriman adalah di dalam salat tahajud. Apalagi penuntut ilmu tidak salat tahajud, ini adalah aib, ini adalah cacat. Penuntut ilmu enggak salat tahajud. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala kedatangan para penuntut ilmu, disambut oleh beliau. Di rumahnya disediakan air untuk wudhu, sholat tahajud. Ternyata Imam Ahmad bangun subuh, ya. Ketika Imam Ahmad subuh mau ke masjid, ya, melihat airnya masih utuh. Berarti mereka enggak bangun malam. Oleh Imam Ahmad ditegur, "Tulabul ilm ma yusalluna al-lail, hadza aib." Penuntut ilmu tidak sholat malam, ini adalah aib, cacat. Jadi kita usahakan sholat malam, tahajud itu boleh di awal malam, boleh di tengah malam, yang afdal di akhir malam, tidur dulu kemudian bangun. Ya silahkan sekarang subuh jam berapa? Jam 4 lebih sedikit. Ya, boleh bangun setengah 4. Boleh bangun jam 3. Tidak masalah. Yang penting pokok sebelum subuh usahakan sudah bangun dan sholat. Minimal sholat 1 rakaat kalau witir. Ya. Rutin. Istiqomah rutin. Apa tipsnya agar kita bisa menikmati qiyamul lail? Cara menikmatinya latihan. Segala sesuatu butuh latihan. Sebagian salafus saleh itu latihan dulu sekian tahun baru bisa menikmati sekian tahun. Juga faktor cinta. Para pecinta bola, ketika nanti malam ada pertandingan bola, Barca melawan apa biasanya itu? Apa? Setan merah dengan setan biru ya. Ketika ada pertandingan bola nanti malam, klub kesayangannya dia yang main. Subhanallah, persiapan dia. Ya, beli dulu Popiko Brown Cafe. Ya. Beli dulu ke toko. Beli apa? Beli snack, beli keripik-keripik, beli pokoknya keripik-keripik lah gitu-gitulah. Buat persiapan apa? Nonton. Tidur dulu, bakernya 3 di setel semuanya. Yang menjadikan dia seperti itu apa? Cinta. Karena dia cinta. Lah sekarang kepada Allah kok enggak seperti itu? Nah berarti cinta kita kepada Allah perlu diperbaiki. Kita semuanya bisa bangun malam, bisa. Buktinya apa? Antum kalau Ramadan bangun jam berapa? Jam berapa? Jam 2, jam 3. Sebelum subuh pokoknya sudah bangun kan? Untuk apa? Untuk makan. Lah kalau untuk makan bisa. Untuk sholat nggak bisa. Berarti kita ini bisa, tinggal mau atau tidak mau. Ya memang butuh latihan, butuh belajar, ya terutama juga butuh guru yang membimbing. Guru yang membimbing untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa, mengenalkan kepada Allah. Nanti kita bisa baru menikmati berdekatan dengan Allah. Dekat dengan Allah itu nikmat. Antum dekat dengan orang yang paling baik, seneng gak? Nah Allah lebih baik dari orang itu. Antum dekat dengan orang yang paling antum cintai, seneng gak?
seneng. Allah lebih antum cintai dari itu. Ya tinggal dikembangkan aja. Butuh ngaji, butuh guru yang membimbing. Guru yang membimbing. Kemudian juga perlu kajian tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Itu penting untuk membimbing kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu dulu aja, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.